Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baik jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjut kembali kuliah ahkam kita. Kita masuk ke mad arid lis sukun. Berarti ini kita masuk ke sebab yang kedua ya dari sebab mad dikatakan mad far'i ya. Masih ingat apa itu dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Wal akharul far'iyyu apa? Lanjutannya? Wal akharul far'iyyu mau mauqufun ala sabab hamzin aw sukunin musjala. Ya, insyaallah nih kayaknya banyak yang sudah banyak yang dapat yang punya ijazah matan Tuhfatul Atfal ya enggak? Matan Tuhfatil Atfal. Banyak di sini yang sudah dapat ijazah. Maka tentu yang khususnya yang sudah dapat ijazah sanad jangan sampai ya lupa ya karena sayang gitu. Ya, karena harus hafal insyaallah dan cara menghafalnya adalah dipakai dalam mengajar atau ya apa namanya dipraktekkan ya pokoknya sering diulang-ulang intinya begitu. Jadi wal akharul far'i mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin. Yang kemarin hamzah itu sudah selesai semua. Apa aja yang hamzah itu? Mad wajib muttasil dan mad munfasil serta mad silah tawilah. Nah, sekarang kita masuk ke sebab sukun. Nah, sukun itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ada sukun asli, ada sukun arid. Nah, di sini tentu bahasannya dibalik. Sukun arid terlebih dahulu, baru nanti sukun asli itu ada pada mad lazim. Jelas ya? Nanti sukun asli itu ada pada mad lazim. Nah, tentu para jamaah dalam kaidah mad hukum tajwid itu status sukun ya, dia itu asli atau bukan itu punya pengaruh. Jelas nggak? Jadi sukun doang ya, status sukunnya apakah dia asli atau arid. Arid itu artinya apa? Berarti sukunnya itu sukun, sukun, huruf itu wakof dengan sukun tapi hurufnya disukunkan tapi sebab bacaan wakof. Adapun sukun asli waqfan aw waslan dia sukun hurufnya. Maka di sini tentu karena yang namanya mad far'i itu terbentuk dari huruf mad itu sendiri, kemudian ada sebab hamzah atau sukun, maka tentu sukun ini adalah kondisi huruf setelah huruf mad. Maka setelah huruf mad, apakah dia ada huruf yang sukun asli atau sukun arid itu akan punya hukum yang berbeda dari segi durasi. Kalau dia sukunnya sukun arid, maka seperti mat arid li sukun ini, dia masih punya tingkatan madnya itu masih lemah. Adapun sukunnya sukun asli, maka semua para ulama tajwid sepakat ya, baik itu secara periwayatan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga secara dirayah yang mana tentu ini terteorikan oleh para ulama tajwid, maka dibaca dengan kesepakatan 6 harokat. Ini cuman gara-gara status sukunnya, apakah dia asli atau arid. Jelas sampai sini jamaah?
Jelas sampai sini? Jadi itu harus difahami ya semua. Maka sukun ini dalam hukum mad itu dibagi menjadi dua. Ada sukun arid dan sukun asli. Ya, baik. Nah, inilah kenapa disebut dengan mad arid lis sukun. Ya, gitu. Apa itu mad arid lis sukun? Ya, tentu anta ayat tiya harful maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan aridan tuh. Ya, ketika terdapat huruf mad, baik itu huruf mad alif, huruf mad waw, huruf mad ya, dan setelah huruf mad tersebut adalah huruf yang sukun. Sukunnya disebut dengan sukun arid. Nah, sukun arid itu apa? Bisa babil waqfi, karena sebab bacaan waqaf. Ingatin itu. Ya, contoh mad arid li sukun yang dari huruf mad alif. Minal huda wal furqan. Minal huda wal furqan. Wal furqan. Nah, gitu cara bacanya. Minal huda wal furqan. Ya, kemudian sukun arid itu setelah huruf waw mad. Walakin la ya'lamun. Ya'lamun. Perhatikan di situ ya, ada bacaan mad arid li sukun yang kita kenal. Tadi wal furqan. Ya, seperti itu. Kemudian sukun arid setelah ya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ini adalah sukun arid setelah huruf ya mad. Lihat di situ huruf-huruf yang sukun hampir rata-rata nun semua ya, huruf nun semua. Nah, nunnya itu aslinya kan berharokat. Ya, tetapi di sini karena sebab bacaan waqaf dan kita semua tahu bahwa waqaf di sini dengan sukun. Saya tanya kembali, mudah-mudahan masih ingat. Ada berapakah cara waqaf di akhir kata? Ada berapa cara waqaf? 5, Ustaz. 5, Masya Allah. Sebutkan. 1. Sukun. Sukun apa? Sukun tambahin. Sukun mahab. Sukun mutlak. Sukun mutlak. Nah, sukun mahab namanya. Mahad. Mahad artinya apa mahad? Mutlak. Nah, mahad tulisannya gimana? Mim, ha, bod, mahbun. Ada kan kita dengar ibadah mahboh. Pernah dengar gak? Ibadah mahboh, ibadah mutna'am. Ya, namanya sukun mahad. Baik. Rokom isnain, nomor 2. Ismam. Masya Allah, dibantuin. Ismam, raum, berarti udah disebut ya. Udah 3, 2 lagi. Hadaf. Hadaf, Masya Allah. Hadaf ini khusus huruf apa ini? Hamzah, Ustaz. Ah, cakep. Terus satu lagi? Ibdal. Ibdal. Ini juga khusus. Nah, sahih. Ini juga khusus huruf hamzah. Jadi yang hadaf dan apa tadi? Ibdal ini adalah cara wakaf khusus huruf hamzah. Kok begitu? Karena hamzah itu punya pengistilahan, punya istilah sendiri dalam masalah hukum tajwid ya. Dalam masalah hukum dia punya. Makanya ketika ada pertanyaan, kenapa huruf huruf syiddah ada berapa? Huruf syiddah ada berapa? 7. 5. 8, Ustaz, 8. Nah, apa aja huruf syiddah? Aji dokotin bakat. Aji dokotin bakat. Maka 5 huruf itu konsekuensi dari syiddah jahr adalah qalqalah. 8 diambil 5, sisa berapa? 3. Kemudian syiddah, kemudian setelahnya apa? Ams. Itu diambil huruf 2. Siapa itu? Kaf dan ta. Nah, itu semuanya adalah huruf-huruf yang sebenarnya tertahan sehingga dia itu nggak bisa huruf itu tertahan. Apa yang terjadi kalau huruf sukun tertahan? Maka dia butuh pengucapan gitu loh, butuh kejelasan apa setelah
dia itu tertahan syiddah itu. Maka ada yang qalqalah, ya kan, ada yang hams, tinggal si hamzah. Nah, hamzah ini nggak kebagian, nggak mungkin yu'minun, boleh nggak alladzina yu'minuna. Ada kan orang baca begitu? Maka ini salah. Ya, apalagi ya-nya apalagi hamzahnya hams, nggak mungkin. Nah, maka hamzah di sini dia punya hukum tersendiri. Di antaranya apa? Hukum hamzah menerima ibdal. apa Menerima aja? ibdal. Menerima ibdal. Sebutkan yang Tashil. ada dalam kita. Tashil, apalagi? Nakal. Oh, kemudian apa lagi? Apalagi Ibdal, tadi? Ibdal. kemudian apa lagi? Hadzaf, Hadzaf. apa lagi? Masih ada lagi Satu enggak? lagi apa ya? Idkhol. Nakal. Idkhol. Hah? Idkhol? Idkhol. Itu Oh, kan bukan ya, nakal ya, Ustaz ya? Ustaz? Enggak dong. Itu kalau ada dua hamzah. Contoh kayak andartahum, itu beda lagi. Oh, beda, Ya udah, Ustaz. empat inilah familiar lah ya. Apa aja tadi? Tashil, ibdal, ya, nakal, Nakal. hadzaf. Ya enggak? Udah gitu aja. Atau satu lagi tahqiq lah. Yang idealnya itu kan tahqiq. Maka hamzah tuh punya hukum-hukum ini gitu loh. Ya, gitu. Jadi dia nggak apa-apa lah saya nggak kebagian qalqalah sama hams, tapi saya lebih punya hukum tersendiri, punya kiroah sendiri, lahajat sendiri gitu. Nah, ini ranahnya tentu dalam ilmu kiroah. Jelas ya? Baik. Tapi terkait tadi masalah waqaf dengan hadzf atau ibdal, ini tentu ada riwayat-riwayat atau kiroat yang memang dia spesifik dalam masalah ini. Salah satunya saya informasikan kiroat Imam Hamzah Al-Kufi. Kiroat siapa? Imam Hamzah Al-Kufi. Ya, satu lagi sebenarnya Hisham lah ya. Itu punya apa namanya? Ciri khusus dalam namanya waqaf Hamzah. Nah, gitu. Ya, baik. Khair insyaallah. Ya. Kita tadi keluar sedikit, ya. Jadi di sini kembali kepada mad arid lis sukun, tentu saya yakin semuanya sudah pada paham, ya, bahwa sukun di sini dengan apa namanya waqaf di sini dengan sukun, mensukunkan huruf yang akhir seperti itu. Nah, waqaf dengan sukun ini adalah opsi yang pertama, opsi utama yang bisa dipraktekkan oleh para qari. Adapun ketika dia ingin mempraktekkan ismam atau raum, yang mana itu juga opsi wakaf yang sebenarnya enggak hanya pada riwayat tertentu, tetapi bisa juga dalam riwayat yang sekarang kita baca. Tentu ada ketentuan kapan dibaca raum dan kapan dibaca ismam. Walaupun sebenarnya ya pada saat tertentu ketika kita ingin membaca dengan semua wajahnya ketika wakaf itu juga hukumnya boleh. Ya, tetapi ini tentu biasanya dalam majelis-majelis ard ya lil ijazah, ketika setoran untuk ijazah atau ketika belajar ketika talaki kepada guru. Misalkan guru apa namanya menanya kepada seorang murid wakaf dengan misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dengan wakaf bisukun, mahad. Ada lagi nggak wakaf cara lain? Ada, misalkan ismam, nasta'in. Nah, ada lagi. Nah, itu nanti ada wajah-wajah sendiri. Dan di sini juga ada insya Allah. Sebagaimana yang kemarin kita pelajari dalam hukum mad muttasil itu ada. Baik, nanti insya Allah ada di akhir. Sebab penamaan, kenapa dinamakan arid li sukun? Karena terbentuknya sukun sebab dibaca waqaf. Nah, lihat di situ. Arid li sukun maksudnya adalah sukunnya itu arados sukunu. Maksudnya sukun itu akan muncul, akan timbul, akan terjadi karena waqaf. Nah, itu maksudnya arid li sukun. Tetapi ketika dibaca wasal, maka dia apa namanya? Tidak jadi mad arid li sukun, ya maka dia tentu akan normal kembali kepada mad asli atau mad tabi'i. Maka apa tadi? Sebagaimana Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan dalam Tuhfatul Atfal, nah itu ada di atas,
Wa mithlu dha in 'arada sukunu waqfan. Jadi 'arada itu artinya muncul boleh, timbul boleh, terjadi boleh. In 'arada sukunu, terjadi sukun waqfan. Nah, karena sebab waqaf. Itu terjemah harfiahnya begitu. Contohnya kata alamuna nasta'inu. Selanjutnya adalah di sini terkait durasi, tempo, panjang, harokat ya yang kita kenal bahwa di sini hukumnya itu adalah dia jaiz. Boleh dibaca mad dan boleh dibaca qasr. Nah, makanya di sini ketika ternyata ada beberapa apa namanya dan ini masyhur insyaallah sudah pada tahu semua. Panjang harokat mad arid li sukun berapa aja? Qasr, kemudian tawasud, kemudian isba. Tul. Ya, tul atau isba. 6 harokat itu istilahnya apa aja? 6 harokat istilahnya apa aja? Tul. Ada 3. Isba. Isba, tul, sama satu lagi apa? Lazim bisa. Mad. 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 Ya, 3 ini. Masyhur insyaallah. Ini menunjukkan istilah 6 harokat. Adapun 4 harokat, istilahnya apa? Tawasud. Tawasud aja. Nah, kalau 2 harokat, qasr. Qasr. Nah, gitu. Khair insyaallah. Selanjutnya adalah ini sebab kenapa dibaca qasr, kenapa dibaca 4, kenapa dibaca 6. Adapun kena dibaca 2 itu adalah karena asalnya adalah matobi'i yang ketika dibaca wasol. Ah, gitu. Jadi yang membaca dengan 2 harokat adalah ya berarti dia nggak menganggap apa namanya la ya'taddu bis sukun la ya'taddu bil waqf. Nah, la ya'taddu bis sukunil arid. Ya, jadi nggak menganggap apa sukun arid, tapi dia membaca seperti wasol, itu yang membaca 2 harokat. Ya. Kemudian kalau yang baca 4 harokat gimana? Ya, karena menganggap sukunnya itu dia pertengahan dia. Ya, antara mad tabi'i dengan mad lazim. Jadi martabah mutawassithah. Adapun yang 6 harokat cuman gara-gara melihat sukunnya itu dianggap sukun asli. Nah, inilah yang menjadikan mad lazim itu menjadi 6 harokat. Dan ini masyhur dalam kitab-kitab tajwid bahasa Arab. Jadi alasannya begitu para ulama. Ya. Nah, karena ternyata di sini ada opsi 2 harokat, maka ini baru boleh disebut dengan istilah apa? Qasr yang 2 harokat jaiz. Apa? Jaiz. Jadi kalau misalkan di sini misalkan kita mempraktekkan mad arid li sukun yang 2 harokat, maka disebut apa? Mad jaiz arid li sukun. Mad apa? Jaiz. Jaiz arid li sukun. Sekarang paham apa istilah jaiz? Kebolehan membaca qasr. Jaiz itu adalah istilah untuk kebolehan yang mengakses 2 harokat. Jelas? Ketika ada bacaan 2 harokat dalam hukum mad tentu ya, maka di sini disebut dengan jaiz. Maka jaiz munfasil adalah berarti kita melegalkan bacaan jaiz munfasil yang memang di situ ada bacaan 2 harokat. Tetapi kalau nggak ada, jangan bilang jaiz. Tapi cukup dengan istilah munfasil. Karena munfasil ini sudah menterminologikan, mendefinisikan bahwa apa namanya pertemuan huruf mad dengan si hamzah dalam 2 kata yang terpisah atau berbeda. Itu namanya munfasil. Munfasil itu artinya apa? Fasola, infasola artinya terpisah, terputus. Ya, nggak nyatu. Kalau ittasola, wasola, muttasil itu artinya bersambung. Nah, selanjutnya kalau dalam segi praktek, ya. Jadi di sini dalam segi praktek bahwa kalau kita membaca dengan bacaan ideal, bacaan yang mungkin sedang, tidak terlalu cepat, ya ini masuknya dalam maratibul qiraah. Atau kalau versinya Dr. Aiman itu dalam At-Tajwid Al-Musawwar namanya Sur'atut Tilawah. Ya, yang sangat kental dengan tajwid musawwar itu harus tahu judul-judulnya, harus menguasai, itu baru namanya apa namanya
pembaca buku sejati. Siapa yang membaca Tajwid Musawwar sudah hatam? Ada nggak? Ada nggak judul namanya Sura'atut Tilawah? Itu adalah bahasan terkait apa? Tempo, ya, tingkatan bacaan seorang qari yang dilihat dari perspektif lambat atau cepat. Lambat dan cepat. Maka dibagi menjadi berapa? 3. Ada namanya tahqiq, ada namanya tadwir, dan ada namanya apa? Hadr. Dan 3 istilah ini, kok 3 Ustadz? Saya pernah dengar istilah tartil. Nggak ada masalah insya Allah. Adapun 3 istilah ini adalah istilah yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, yang ada dalam matan Thayyibatun Nashr. Wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma'hadrin wa tadwirin wa ma'hadrin wa tadwirin wa kullu muttaba' husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Itu dalam Thayyibatun Nashr. Kalau di buku saya itu ada di buku Makharijul Huruf was Sifat. Selanjutnya, uniknya di sini bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan lah, menerapkan durasi yang mungkin ini ada 3, 2, 4, 6. Ini dalam bacaan disebut dengan khilaf jaiz. Apa namanya? Khilaf jaiz. Ya, artinya kita boleh memilih salah satunya. Tentu ini ikhtiarnya si seorang qari. Kita sendiri kalau kita mau baca, kalau kita membaca dengan tadi tingkatan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, namanya tadwir. Dan ini digunakan mungkin ketika seorang imam menjadi imam, atau ketika mungkin ada seorang qari yang membaca dalam sebuah ya tilawah acara. Nah, ini biasanya dengan bacaan yang sedang. Maka di sini tadwir. Nah, maka mad arid li sukun menggunakan berapa harokat? Standarnya tawassut 4 harokat. Atau seorang imam lah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dan seterusnya dengan irama yang silahkan bisa di apa namanya ya, sesuaikan iramanya. Yang penting itu adalah versi standar 4 harokat. Kalau misalkan dia membaca dengan tingkatan yang lebih lambat lagi, maka silahkan menggunakan tahqiq, ya. Maka di situ boleh mad arid li sukun lebih panjang lagi. Tapi ingat ya, jangan terlalu berlebihan. Biasanya ada orang yang ingin membaguskan irama suara, akhirnya terlalu lebay, terlalu berlebihan dalam panjang mad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan itu udah terlalu banyak di apa namanya, ada cengkokannya atau bahasanya itu, kalau misalkan gitu ya tentu disesuaikan aja. Ya, tidak terlalu banyak nada yang dibuat-buat sehingga bukan masalah apa ya, bukan masalah tidak boleh, tetapi ya tentu di sini sesuatu yang berlebihan maka ini tidak baik. Ya, bukan berarti kita menjadi seorang imam itu dengan irama atau nada yang mungkin tidak membuat nyaman makmum. Maka tentu seorang imam punya klasifikasi bacaan yang bertajwid dan suara dengan irama yang bagus tentu. Ya, cuman kan berbeda. Ya, kita semua insya Allah mudah-mudahan bisa menilai mana imam yang tajwidnya bagus dan bagaimana ada uttilawah membacanya dengan irama yang bagus tanpa berlebihan. Ya, seperti itu atau sebaliknya. Nah, adapun ketika kita membaca cepat, kita boleh mempraktekkan dengan mad arid li sukun 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi segitu. Ya. Dan durasi hadr ini ya cepat atau lambat sebenarnya tidak ada ukuran tertentu. Ya, jangan dikira bahwa hadr ini kayak orang ngebut ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kayak gitu kan, kayak misalkan sholat tarawih itu banyak terjadi.
Maka selama makhrajnya jelas, panjang pendeknya tetap terjaga, maka itu baru tetap ya cepatnya itu masih boleh. Tetapi ketika dia fahami bahwa hadr ini cepat, ngebut dan sampai huruf-hurufnya banyak yang di bahasanya apa tuh damage, banyak yang di idghal, yang di idmaj itu, maka tidak boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini bacaan yang tidak boleh. Ya, seperti itu. Kira-kira untuk apa namanya? 4 harokat apa? 2 buat hadr, 4 harokat buat tadwir, 6 harokat buat tahqiq, itu ada dalilnya? Ada dalilnya nggak? Apa ini apa namanya? Biar cocok-cocok aja. Kira-kira ada dalilnya nggak? Hah? Ada nggak dalilnya? Siapa yang bisa jawab? Tidak Hah? tahu. Nah, ini saya kasih tahu dalilnya. Ada di buku saya Makharijul Huruf. Yang punya buku Makharijul Huruf, tolong buka ya atau ingat-ingat halamannya. Sebentar ya. Masalah tadi mempraktekkan apa tadi? Kalau hadr dengan 2 harokat, kalau bacaan sedang tadwir dengan 4 harokat, kalau tahqiq pelan dengan 6 harokat. Ada di halaman berapa ya buku 1? Ada di awal-awal. Nah, mana ya? Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Ya. Syekh Ali As-Samanudi. Ya. Nah, ini dia. Di halaman 19. Ya. Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi berkata dalam Tuhfah Samanudiyah, ini ulama mutaakhirin ya. Wafat kalau nggak salah 1429 Hijriah. Apa kata beliau? Waqila wasit into dawir. Jadi bacalah 4 harokat ketika engkau membaca tadwir. Wa atil, dan bacalah 6 harokat muhaqqaqan ketika engkau membaca tahqiq. Waqsur bihadrin, dan bacalah qasr 2 harokat ketika membaca apa? Hadr. Nah, ini dalil buat kayak tadi insyaallah relevan ya. Itu. Jelas sampai sini? Ada dalam Tuhfah As-Samanudiyah. Ini dalilnya, bait ke-14. Jelas sampai sini? Screenshot aja yang mungkin butuh informasi ini. Jadi itu penguat ya. Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi ini termasuk ya ulama mutaakhirin yang perlu diketahui oleh para guru-guru tajwid, guru-guru Al-Qur'an, pembelajar tajwid. Ya, selain kita mengenal matan Jazari, Tuhfatul Atfal, lebih senior lagi ada Sakhawiyah, ada Khokoniyah, ya kan Khokoniyah dulu baru Imam Sakhawi. Kemudian apalagi ada Al-Mufid fit Tajwid, yaitu setelah Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya punyanya Al-Imam Ahmad At-Taibi. Itu abad ke-10 lah setelah Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Kemudian apa tadi? Matan Salsabil Asy-Syafi punyanya Syekh Utsman Sulaiman Murad, ya kan? Nah, termasuk sekarang mutaakhirin yaitu Syekh Ali As-Samanudi, Syahadah, ya, yaitu Tuhfah As-Samanudiyah. Ada lagi beliau punya beberapa mutun ya, selain Tuhfah As-Samanudiyah ada satu lagi namanya La'aliul Bayan fi Tajwidil Quran. Pernah dengar matan-matan ini? La'aliul Bayan, Tuhfah As-Samanudiyah. Nah, ini adalah matan-matan yang harus diketahui oleh para pembelajar tajwid karena di situ tentu versinya lebih lengkap ya untuk apa namanya ringkasan-ringkasan ilmu tajwid. Saya kira itu. Nah, kemudian di sini ada footnote penting ya. Di footnote berapa ini? 605. Ketika ada pertanyaan kapan bisa ditemukan sukun arid, maka jawabannya terdapat pada 2 kondisi. Ya. Kapan bisa ditemukan sukun arid? Maka jawabannya ada 2 kondisi. Yang pertama adalah kondisi ketika
waqaf pada mat arid lisukun. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ sukun arid. Ya, ada satu lagi ketika bacaan idgham kabir. Ketika apa? Bacaan idgham kabir. Contohnya apa? Fihi huda. Innahu huwa. Allati tattali'u ala. Apalagi ya? Wa idzan nufusu zuwijat. Adada sinin. Dan lain-lain. Masih banyak lagi. Idgham kabir. Ar-Rahimi Malikiya. Maaf. Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu kalau bacaannya As-Susi. Maka di situ perhatikan idgham kabir itu terjadi dengan apa? Proses. Masih ingat hukum idgham yang sebelumnya dulu? Ini berapa proses Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin ketika di idgham? Ada berapa proses? Ada berapa? Dua, Ustaz. Ada. Paham nggak Dua, pertanyaan saya? Ada dua. Yang pertama apa? Ibdal. Mengganti Salah. mengganti Oh ya. harokat pada mim yang pertama pada huruf yang pertama dengan sukun. Lalu Masya Allah. mengidghamkan. Berarti berapa? Dua Ustaz. Dua apa? Tiga atau satu atau empat atau lima? Dua. Masya Allah. Bertahan di dua Ustaz. Pakai istilah dong. Ini para ustadz ustadzah harus pakai istilah lah. Yang pertama namanya iskan atau taskin. Yang kedua namanya idgham. Jadi ada dua, al-iskan dan al-idgham. Maka di sini kenapa cuma dua doang? Nih, saya kasih tahu. Ini pelajaran pas idgham ya. Ingatin pertemuan dua huruf. Silakan buka-buka lagi bukunya. Karena pelajaran yang sudah lewat itu sudah dihapus dengan pelajaran yang sekarang. Betul gitu kan? Ya. Sudah tertutup, sudah menjadi lembaran-lembaran yang selamat tinggal gitu. Baik. Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin. Maka di sini ada dua proses. Apa itu? Yang pertama adalah al-iskan. Nggak mungkin ujug-ujug siapa orang yang mengidgham, apakah di sini legalnya dalam riwayat As-Susi? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia punya tiga wajah ya. Ya, idgham kabir dengan qasr, tawasud dan tul. Ya, karena konsepnya adalah mat arid lisukun. Jadi di sini perhatikan mim ini ketika diidghamkan pada ma, oke, ini sudah mutamathilain. Maka disebut dengan apa? Mutamathilain kabir. Maka di sini prosesnya hanya dua, yaitu iskan. Mensukunkan huruf yang pertama. Betul tadi kata Ustazah Sri. Ar-Rahim, mim yang pertama disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena idgham tidak bisa terjadi sampai kondisinya sogir. Paham nggak? Idgham tidak bisa terjadi sampai mentok ke kondisi apa? Sogir. Apa itu kondisi sogir? Huruf yang sukun, huruf yang kedua berharokat. Huruf yang pertama sukun dulu dong. Maka di sini mim yang pertama dia sudah mutamathilain dengan mim yang kedua, maka caranya disukunkan dulu. Akhirnya nih sudah terpenuhi belum syarat idgham? Sogir udah, mutamathilain juga udah. Maka ingetin dua poin ini. Idgham itu terjadi sampai dua ketentuannya apa? Kalau dari perspektif huruf maka dia namanya mutamathilain. Kalau dari perspektif harokat maka dia sogir. Maka di sini tinggal diidghamkan aja. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi di sini bacaannya As-Susi yang mengidghamkan kabir di sini adalah hadful alif dengan membuang alif pada Maliki Yaumiddin. Adapun yang membaca Ar-Rahim Maliki Yaumiddin itu dalam qiraat sab'ah tidak ada. Salah. Tapi kalau qiraat asyrah ada.
Ya, saya berbicara di sini. Kalau ada yang membaca qiraat sab'ah bilang itu As-Susi, maka jawabannya salah. As-Susi membaca gimana? Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa ikutin saya? Yang bisa ngikutin silahkan. Silakan. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Allah barakallahu fi. Jelas sampai sini? Nah, inilah kita temukan sukun arid saat terjadinya atau saat bacaan idgham kabir. Karena semua idgham kabir itu adalah huruf yang pertama pasti ada proses namanya iskan. Kalau contohnya kayak misalkan wa idzan nufusu suzuwijat. Ada sin bertemu dengan zai. Nufusu zu. Itu namanya apa? Wa idzan nufusu zuwijat. Namanya apa? Pertemuan dua huruf itu? Mutajanisain kabir atau mutaqaribain kabir atau mutamathilain kabir. Mutajanisain kabir. Nah, jadi kalau disebut namanya sebutin. Mutaqaribain atau mutajanisain? Mutajanisain. Nah, sin dengan zai. Ingat, sin dengan zai satu makhraj atau dia tetanggaan, deketan. Beda. Makanya disebut mutajanisain, hurufnya pertemuan dua huruf itu, dan kalau harokatnya dua berharokat makanya kabir. Nah, As-Susi membaca idgham. Karena syarat idgham itu apa? 3. Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Nah, ini makanya siapa yang menghafal, yang menguasai, yang memahami bab idgham dalam riwayat Hafs, maka dia nggak bakal bingung ketika melebar pada ranah qiraat. Jelas sampai sini. Maka semua nyambung. Ingetin itu. Itu masalah idgham doang. Belum nanti masalah hamzah. Nah, itu. Saya kasih informasi buat para pengajar nih, mengingatkan kembali. Udah saya bilang dari dulu. Oke, wa idzan nufusu zuwijat. Sepertinya perlu kita visualisasi. Ya. Surat apa itu wa idzan nufusu zuwijat? Cepat jawab. Surat apa? At-Takwir. Masya Allah. Ya, lihat. Wa idzan nufusu zuwijat. Saya gedein. Kelihatan nggak? Ya. Lihat. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada dua pertemuan dua huruf, ya. Dua pertemuan apa? Pertemuan dua huruf. Maka disebut dengan apa namanya? Mutajanisain. Terus dia dua-duanya berharokat. Kabir. Nah, ini kita membaca dengan izhar mutajanisain kabir. Kita membaca dengan apa? Izhar mutajanisain kabir. Tapi ada versi lain, riwayatnya As-Susi yang mana ini kekhususan idgham kabir pada riwayat As-Susi. Jadi kalau mendengar bacaan idgham kabir, maka nggak usah jauh-jauh. Itu adalah qiraahnya Abul Ala. Siapa itu Abul Ala? Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Khususnya adalah riwayatnya As-Susi. Ya, karena As-Susi ini perawinya, salah satu perawinya Abu Amr Al-Basri. Satu lagi siapa? Ad-Duri. Nah, kembali ke sini. Maka di sini berapa proses ketika dia mutajanisain kabir? Maka jawabannya adalah 3. Nah, pertama apa dulu? Iskan dulu. Iskan dulu dong. Ibdal itu nggak bisa, berat kalau pakai basi harokat. Disukunin dulu. Setelah iskan baru ibdal. Setelah ibdal baru idgham. Kenapa harus ibdal? Kenapa harus ibdal? Karena hurufnya berbeda, Ustaz. Karena diidghamkan jadi Betul. Karena nggak bisa idgham kalau hurufnya masih sama, masih beda, Ustaz. Iya, bahasa yang lebih menjerumus itu apa gitu? Yang lebih pas gitu. Itu mutamathilain, Ustaz. Digantikan ya. Nah, oke lah, nggak ada masalah. Karena yang namanya idgham itu tidak terjadi kecuali hurufnya sama. Loh,
Kok begitu Ustadz? Kembali ke definisi. Apa definisi idgham? Al-lafdhu bil harfaini harfan katsani musyaddadan. Tuh. Hafal nggak? Apa barusan yang saya omongin? Al-lafdhu bil harfaini harfan wahidan katsani musyaddada. Ini definisinya siapa? Terminologinya siapa? Ibnul Jazari. Ibnul Jazari. Masya Allah, barakallahu fiki Ustaz. Ingetin, ini adalah definisi jami'un mani'un mujaz. Kalau bahasa Arab tuh keren kan? Jami' mani' mujaz. Artinya adalah singkat, padat, jelas, dan bersifat komprehensif. Ya, sudah sangat-sangat apa? Mencakup semua pembahasan idgham. Ya, al-lafzu membaca, mengucapkan, melafalkan, ya. Al-lafzu bil harfaini, pelafalan dua huruf, harfan wahidan menjadi satu huruf, katsani. Apa maksudnya katsani? Kaharfits tsani, seperti huruf yang kedua. Maka inilah namanya idgham. Tidak bisa diidgham sampai huruf yang pertama mirip sama persis dengan huruf yang kedua. Nah, jadi di sini siapa yang diganti setelah diiskan? Huruf sin. Dengan huruf apa? Lihat aja huruf yang kedua. Zai. Nah, sudah mutamathilain belum? Sudah. Tinggal proses yang ketiga namanya idgham. Maka jadilah bacaan wa idzan nufuzu. Gitu cara bacanya. Maka konsep di sini sama dengan mat arid li sukun enggak? Jawabannya sama. Lihat di sini ada huruf mad enggak? Nah, ini kan sukunnya sukun arid, dia enggak? Ini sukun arid sebab idgham kabir namanya. Jelas. Maka kasus yang begini mirip arid li sukun, ada waw, ada huruf madnya, bisa alif, bisa ya, bisa waw, maka dia baca dengan 3 wajah. Jadi bacanya begini, yang versi 2. Wa idzan nufuzuwijat, qasr. Versi tawasud. Wa idzan nufuzuwijat, versi tul. Wa idzan nufuzuwijat, tinggal dipanjangin 6 harokat. Seperti yang tadi, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, jelas sampai sini jamaah? Gitu. Sekarang saya tanya terakhir, biar enggak setengah-setengah. Kalau yang konsepnya tidak seperti mat arid li sukun ada enggak? Ada. Contohnya innahu huwat tawwabur rahim. Apa? Innahu huwat tawwabur rahim. Sebentar. Ada di mana itu innahu huwat tawwabur rahim? Yang hafal. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Surat apa itu? Al-Baqarah. Hah? 1. Mana Bu Ika? Mana Bu lain? Al-Baqarah, Ustaz. Ntar dulu. Ini nge-lag ini. Ya. Baik. Suara saya masih jelas nggak? Jelas, Ustaz. Baik. Sebentar ya. Karena kalau saya ngomong banyak nggak jelas sama aja ya. Saya suruh ngulang lagi nanti. Sebentar ya. Insyaallah. Baik. Nah, ada di akhir nih. Innahu huwat tawwabur rahim. Maka di sini apakah bacaannya sama kayak tadi? Kalau mau idgham kabir ya. Ada 3 wajah tadi seperti mad arid li sukun, maka jawabannya tidak. Karena di sini sukun arid idgham kabir tidak ada huruf madnya, maka dia wajahnya cuma 1 aja. Bacanya gimana kalau di idgham? Innahu. Gimana? Innahu. Nah, bacanya innahu wat-tawwabur rahim. 1 wajah aja. Bisa bedain kan sekarang? Itu dia jamaah. Barakallahu fikum. Jadi saya ulangi,
sukun arid bisa ditemukan di mana? Ada dua kondisi. Yang pertama ketika mad arid lis sukun. Yang kedua ketika idgham qadir. Hadir. Itu dia. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Iklan dulu mungkin. Hah? Ada yang mau bertanya nggak? Sudah jelas? Baik. Saya lanjutkan insya Allah jamaah. Sekarang macam mad arid li sukun. Jadi ini maksudnya bentuk-bentuk mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukun itu nggak hanya kita kenal dengan akhirnya nun, akhirnya mim kayak tadi wal furqan, nasta'in, mustaqim. Itu kan ar-rahim, itu kan akhirnya begitu-begitu. Maka lihat di sini. Beberapa kondisi atau bentuk mad arid li sukun. Satu, sukun aridnya berupa hamzah kotok. Sebelumnya huruf mad. Yasha, yudhi, asu. Coba ini hukum apa? Ini hukum apa ini? Aduh, kok susah banget sih. Mad mutasil kan? Mad wajib mutasil kan ya? Iya, Kenapa nyasar di sini mad wajib mutasil? Karena dia wakaf, Ustaz. Ada Ustaz Sirofi nggak? Ada Ustaz Sirofi nggak? Mana nih Ustaz Sirofi? Ini nyambung di sini Ustaz Sirofi. Ini jawabannya. Maka itulah ini ya memang mad wajib mutasil betul, tapi juga bentuk dari mad arid li sukun itu ya berupa apa tadi? Huruf hamzah kotok ya sebelum huruf mad, ya enggak? Setelah huruf mad. Maka di sini dalam wajahnya cara dalam durasinya berarti berapa? Ada 3 kalau kita semua ya. Tapi kalau secara praktek cuman 2. Tergantung mad mutasilnya pakai yang 4 atau 5. Kalau pakai 4 berarti 4 dan 6. Paham sampai sini? Ingat ya, wajah 6 harokat itu adalah wajah plus tambahan. Kemarin sempat saya kelas ikhwan itu, ya Ustadz Sirofi lah yang mempertanyakan, Ustadz, saya dengar dari penjelasan Ustadz bahwa penjelasan Ustadz lain ya, bahwa kalau praktek mad arid li sukun nggak bisa 6, tapi harus konsisten di 4 juga. Kenapa? Ya karena kan harus stabil harus seimbang itu, konsisten gitu. Jadi nggak ada 6 gitu. Ya, itu secara umum. Tapi di sini adalah instruksi dari para ulama atau secara periwayatan khusus. Karena kondisinya demikian. Maka kemarin saya bahas panjang itu. Ya, saya bahas panjang itu. Ya, dilihat dari perspektif aqwal mudud dan juga penjelasan dari para ulama. Alhamdulillah tercerahkan. Yang tadinya, ya sebenarnya itu pendapat yang bisa diterima juga ya. Tetapi pada dasarnya, walaupun kita praktek 4-4, itu nggak ada masalah. Karena mad arid disukun pakai standar ya 4. Tapi ingat, 6 harokat ini adalah kebolehan ketika kondisi seperti ini. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang membaca mayyasha sampai 6 harokat, maka jangan disalahkan. Walaupun ini lahannya khafi. Kepanjangan atau kurang itu khafi masalahnya. Ya, walaupun nanti bisa kalau dirincikan lagi bisa jali, tapi tentu ini butuh kasus yang agak spesifik gitu loh. Nah, dalam masalah ini ya jangan disalahkan. Kenapa? Karena kebolehan ada satu wajah boleh dibaca 6 harokat. Oke, itu pokoknya kondisi yang pertama. Ya, mad arid li sukun. Kemudian yang kedua, makanya di sini kan saya kasih wajah nih, saya kasih hukumnya. Yang kedua, sukun arid itu berupa tak marbutoh. Nah, sebelumnya alif mad. Siapa yang ingat masalah ini? Ada khilaf juga di sini. Ada berapa wajah coba? Wa aqimus shalah. Ada berapa pendapat yang mengatakan kondisi begini? Ada yang tahu nggak? Ayo, para pengkaji tajwid. Nggak asing ini sebenarnya. 2, San.
Cakep. Siapa yang bilang itu? Tanggung jawab. Apa itu dua itu? Cepetan. Mat lazim sama mat arid Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fi. Walaupun nanti jawaban itu ada nanti setelah ini. Atau mungkin di mad lazim. Atau nanti ya ada juga setelah ini. Jelas sampai sini? Jadi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dengan mad arid li sukun, ada yang mengatakan mad lazim. Bibidha'atim muzjah. Ini ada dalam surat Yusuf. Ya, yang pokoknya sukun arid barusan yang di atas itu hamzah, sekarang berupa tak marbutah. Ya, tapi ingat ketika tak marbutah ini sebelumnya semuanya alif mad. Nggak ada yang selain alif. Ya, jelas sampai sini? Lihat di sini semuanya berupa alif mad. Muzjah, ya kan? Loh kok itu wa atuz zakah sama wa aqimus shalah kok hurufnya wawu? Maka ini tentu kembali kepada rosem. Ini huruf alif yang ditulis dengan bentuk waw. Atau apa kebalik? Hah? Nah, huruf alif yang ditulis dengan bentuk waw. Jelas sampai sini? Baik. Yang tiga, sukun arid berupa hak domir. Sebelumnya huruf mad. Nah, ini ada 3 huruf madnya. Contoh, wujuh, yuni, ma qaddamat yadah. Ini juga disebut dengan bentuk mad arid lis sukun. Coba ikutin saya. Kita pakai 4 harokat. Wujuh. Silakan. Wujuh. Nah, haknya harus jelas ya jamaah. Wujuh. Gimana? Wujuh. Nah, haknya harus ditarik supaya tipis. Wujuh. Jangan wujuh. Nah, Wujuh. yuni. Silakan. Yuhni. Ma qaddamat yadah. Nah, itu dia. Untuk yang ketiga. Yang keempat, sukun arid berupa huruf yang sebelumnya huruf lin. Quraisy, Qauf. Ini juga disebut dengan sukun arid. Jadi ini maksudnya apa sih? Bahasannya semuanya sukun arid. Nah, gitu. Tapi ingat, semua konsepnya adalah mad arid lis sukun. Jadi saya mau tanya dalam masalah ini. Sebenarnya hukum mad itu namanya satu aja atau bisa punya beberapa nama? Apa jawaban? Punya beberapa nama. Nah, jelas sampai sini jamaah? Jelas? Itulah Insya Allah. fleksibelnya. Jadi jangan terpaku dengan satu istilah. Maka di sini apa maksudnya saya? Kok nyinggung gitu? Hati-hati si atau seorang guru yang membuat pertanyaan pilihan ganda. Hati-hati. Jika ternyata pilihan ganda tersebut A, B, C, D, ternyata muridnya itu dia punya apa ya? Informasi lain. Ternyata jawabannya juga betul istilah tersebut. Maka jangan langsung disalahkan. Kira-kira yang salah yang bikin pertanyaan atau yang menjawab? Yang bikin pertanyaan. Paham nggak maksud saya di sini jamaah? Paham nggak? Ya Ustadz. Makanya seorang guru ketika bikin pilihan ganda harus lebih cerdas pertanyaannya dari sebelum nanti dijawab oleh muridnya. Oke? Nah, itu dia maksudnya saya. Kira-kira setuju nggak yang keempat? Ini sukun arid berupa huruf lin, huruf sebelumnya. Ini kan konsep, ada yang bilang, ini kan namanya madlin Ustadz. Nah makanya madlin lanjutannya apa? Madlin arid lis Sukun. Ingat ini.
Nomor 5, habis ini bingung. Dia mau namain apa gitu loh. Kesini bisa begini namanya, kesini juga bisa begini. Terus yang namanya yang mana Ustadz? Seakan-akan kok kayak punya banyak nama gitu loh. Ya nggak? Nah, nggak usah bingung. Kembali kepada sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh publik. 5. Sukun arid berupa huruf yang sebelumnya mad badal. Ma'ab, layaus. Nah, ini juga bisa mad arid. Jadi yang namanya mad arid li sukun itu jangan cuma mengenalnya akhirnya nun sama mim. Siapa yang kepikiran barusan yang saya omongin? Bahwa mad arid li sukun itu begitu kesannya. Kalau nggak nun, mim. Siapa yang satu pemikiran dengan omongan saya? Itu sebenarnya pemikiran saya sebelumnya. Dulu kalau memahami mad arid li sukun. Diajarkan masih sama Begitu. Ada nggak kira-kira? saya Nah, Ustaz. Masih gontor. Nah, itulah kenapa di sini saya tulis atau saya kumpulkan beberapa bentuk-bentuk mad arid li sukun supaya tidak terkesan, tidak sempit, menyempitkan bahwa sukun arid itu hanya terjadi pada nasta'in akhirnya nun dan mustaqim akhirnya mim. Ya, sampai sini. Cuman memang ketika bentuk-bentuk ini itu memang dilihat dari perspektif apa? Sukun aridnya. Ya, karena sukun arid ini kesannya siapa? Mad arid lis sukun. Memang sukun arid itu terkesan mad arid lis sukun. Maka klasifikasi tajwid, mappingnya, pemetaannya itu begitu. Oke? Barakallahu fikum. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Anak Ustadz, Silakan. sedikit. Itu Ustadz yang poin nomor 2. Penasaran, tadi kan katanya itu yang di sukun arid pada tak marbutoh, itu tadi kalau nggak salah Anda dengar disebut mad lazim. Ada yang menyebutnya mad lazim gitu ya Ustadz. Itu alasannya kenapa Ustadz? Anda masih belum paham Ustadz. Pokoknya, kan tadi di awal sudah saya bilang, status sukun itu ada 2. Sukun asli sama sukun Arid. waqaf, sukun arid. Jadi jawabannya itu aja. Kalau sukun arid berarti kawasannya mad arid li sukun. Kalau sukunnya sukun asli, ya udah emang dia sukun, mau diapain? Ya udah sukun, masa mau dibilang arid atau ya udah sukun asli berarti. Paham nggak? Berarti itu dianggap sebagai mad lazim. Karena mad lazim ini tidak terjadi kecuali status sukunnya apa? Asli. Jelas? Itu doang jawabannya. Sebenarnya jawabannya ada di bawah ini langsung. Langsung. Punya buku, geser ke bawah dikit. Catatan huruf sukun arid tak marbuto. Lihat, ini catatannya. Hukum mad yang berakhiran tak marbuto terdapat 2 pendapat. Ada, tenang. Ya, tenang, ada di sini. Ya, contoh wa aqimus shalah min qabli an tunazzalat Taurah. Perhatikan di situ. Pendapat yang pertama, hukumnya menjadi mad arid li sukun. Merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Ya, alasannya kenapa? Karena tak marbuto saat waqaf secara otomatis berubah menjadi huruf H dalam keadaan sukun. Udah, pokoknya ini sukunnya sukun arid aja. Si tak marbuto berubah menjadi huruf H sukun. Dalilnya dari mana? Wah, ada yang tahu nggak? Gimana ceritanya kok tak marbuto berubah menjadi hak sukun? Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya nggak? Udah pernah saya kasih tahu. Ayo, coba saya mau tanya. Sering dengar nggak? Bahwa yang namanya tak marbutoh, kalau dia wakaf jadi berubah menjadi huruf apa? Ya, sukun. Betul kan? Nah, jadi jangan. Jadi ilmu tajwid juga harus berdalil ya. Dalil dari mana? Ya emang begitu Ustaz. Ilmunya emang saya dengarnya begitu. Ya enggak?
Oke, nggak ada masalah insya Allah itu juga sudah kuat. Tapi kan kalau pakai dalil kan lebih keren lagi ya nggak? Nah, adanya di mad silah. Ada di silah. Ya. Ada di mana ya? Ada di mana? Masilah. Ada di silah. Sebentar, saya lihat dulu. Ya. Saya mau kasih tahu dulu di sini. Ada di halaman 197. Ini ingetin 223 ya. 197. Yang punya buku langsung buletin, tandain biar tahu. Ya, ini kata Imam Ahmad At-Tibi nih dalam Al-Mufid fit Tajwid. Apa sih kalau jawaban dalil? Dalil itu maksudnya apa sih? Kalau enggak dari matan berupa nazam atau nasr berupa ibarah qaul ulama. Jadi maksudnya itulah tajwid bersanad. Jadi enggak hanya apa katanya tapi itu sudah disebutkan oleh para ulama. Ya. Lihat di sini. Kata Al-Mufid fit Tajwid oleh Al-Imam Ahmad At-Tibi, wafat 979. Ini abad setelah Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Apa kata beliau? Kadzaka hak ta'nits. Ya, begitu pula hak ta'nits in bilha aradta waqfan. Apa artinya maksudnya? La idza bitta. Begitu juga tak marbutoh. Jadi hak ta'nits nama lainnya apa? Tak marbutoh. Yang belajar bahasa Arab, ha'ut ta'nits itu disebut dengan tak marbutoh. Jadi kata beliau Al-Imam Ahmad At-Tibi, tak marbutoh itu in bilha. Bacalah dengan huruf ha, ya. In aradta waqfan bilha, gitu loh cara bacanya. Ini kan karena darurah syi'riyah. In aradta waqfan bilha. Tak marbutoh atau hak ta'nits itu kalau kamu ingin wakaf maka diganti dengan huruf ha. Paham sampai sini? Ya, adapun kondisinya sukun ya sebab arid dia wakfan. Gitu. Makanya nama lain dari tak marbuto namanya aja juga hak ta'nits. Jelas sampai sini? Nah, itu dia jamaah. Oke? Jadi pendapat yang pertama apa tadi? Namanya mad arid lis sukun. Karena di situ hak tak marbuto ketika wakaf berubah menjadi hak sukun. Apa maksudnya berubah menjadi hak sukun? Karena wakaf doang. Coba kalau wasol normal kembali menjadi tak. Jelas sampai sini? Jadi kapan terjadi hak sukun? Saat wakaf. Makanya disebut mad arid lis sukun. Adapun pendapat yang kedua namanya apa? Mad lazim. Ini siapa pendapatnya? Ini pendapat para ulama yang punya kredibilitas juga sebenarnya. Kredibilitas itu apa? Punya thiqah, kuat. Ya. Siapa? Syekh Amin Tarablisi, Syekh Ibrahim bin Ahmad Al-Marghani dan lain-lain. Ya. Dan juga Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi. Siapa ini Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi? Yang punya kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari, ulama mutaakhirin. Ya. Alasannya apa? Kenapa disebut mad lazim? Karena tak marbuto saat wakaf berubah menjadi hak yang selalu sukun. Yang apa? Yang pasti sukun. Udah nggak ada pilihan lain. Coba, tipis banget kan alasannya? Ya nggak? Tipis banget alasannya. Maka tentu dua pendapat ini ada para jamaah. Jadi yang ngeributin dalam urusan tajwid, masalah-masalah sepele itu sebenarnya sudah terjadi para ulama-ulama kita sebelumnya. Itulah tajwid. Kita dapatkan dari guru-guru ke guru. Guru-guru dari guru-gurunya. Terus sampai ulama-ulama sebelumnya. Itulah detailnya ilmu. Jadi jangan pernah meremehkan, paling gitu doang. Betul. Hal ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang memang bukan khusus bidangnya dalam
ilmu tajwid. Ini tidak berlaku dan ini kalau bisa ya diperhatikan oleh para pengajar-pengajar Al-Quran yang memang butuh informasi, butuh wawasan, butuh ilmu, butuh maklumat yang banyak, butuh amunisi yang banyak untuk bisa memaksimalkan dalam pengajaran. Seorang guru yang miskin, seorang guru yang fakir, apa yang dia mau berikan kepada muridnya kalau dia nggak punya apa-apa? Betul nggak? Tapi kalau punya banyak, insya Allah dikit-dikit-dikit. Wah, akhirnya banyak. Dan manfaatnya juga banyak. Kira-kira di sini tipe-tipe para guru yang pengennya dikit aja atau banyak? Tergantung. Kalau gurunya miskin ilmu, kamu kan lupa yang ngomong. Kenapa? Kalau gurunya miskin ilmu, kenapa? Hah? Ngomongnya yang tuntas ya, jangan ngomong setengah-setengah. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan di sini semua semangatnya adalah para guru-guru yang bukan hanya sekedar guru, tapi benar-benar guru beneran. Kalau guru beneran berarti lawannya apa guru? Ya, khairlah insya Allah jamaah. Baik, ya paling itu aja khilafnya. Dan tentu konsekuensinya dalam hukum mad juga beda ya. Kalau mad arid li sukun kan ya dia punya opsi 2, 4, 6. Tapi kalau mad arid yang ini mengatakan mad arid maka silahkan. Jadi intinya kita ambil yang 6 harokat deh. Jadi kalau membaca wa aqimus shalah itu sampai kepanjangan sampai 6 harokat maka jangan disalahin. Jangan apa? Disalahin karena ini terdapat bacaan yang memang pendapatnya mad lazim. Paham sampai sini jamaah? Ah, gitu. Ya. Baik. Ya, oke ini ada catatan dikit. Sukun arid yang berupa tak marbutoh dan hak domir. Jadi ini ada tak marbutoh dan hak domir ya. Berarti nomor berapa nih? Nomor 3 dan nomor 2. Nomor 2 dan nomor 3. Jika sebelumnya tidak ada huruf mad atau huruf lin, ingetin. Kalau dia nggak ada huruf lin atau huruf mad sebelumnya, terus apa? Maka tentu dibaca tanpa mad atau pendek. Ya, maka bacanya gimana contohnya? Ya, yassarah, faqaddarah, khasyi'ah, hamiyah. Jangan dimelarin. Yassarah, roh. Siapa yang baca begitu? Faqaddarah. Itu seakan-akan mengisba'kan huruf sebelum hak sukun. Jangan ya. Itu disebut dengan bacaan yang melar, bacaan yang ya yasaroh apalagi ditekan terus dimelar lagi. Tidak seperti itu. Takalluf. Lanjut insya Allah ini yang terakhir yang biasanya kita singgung. Aujuh ya, cara baca waqaf mad arid lis sukun sebagaimana yang terjadi pada mad muttasil. Ini kalau harokatnya fathah, dhamma dan kasroh ya. Apa maksudnya? Huruf akhirnya dari sukun arid itu. Ya, kalau dia berharokat fathah, contohnya ihdinas siratal mustaqima, perhatikan. Hudal lil muttaqina, di situ fathah. Maksudnya akhirnya fathah. Mau itu fathah i'rab, ya maksudnya dia memang sifatnya huruf tersebut menerima perubahan. Ya, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma, itu namanya i'rab. Ya. Kalau itu isim. Kalau fi'il bisa dhamma, bisa fathah dan bisa sukun. Ya. Kalau mabni berarti dia udah pakem di fathah aja. Lil muttaqina. Kenapa dia mabni? Kenapa lil muttaqin mabni? Apa jawabannya? Karena ini adalah huruf nun yang ada dalam jamak mudzakkar salim. Jelas sampai sini? Halo para jamaah yang belajar bahasa Arab. Mana ini? Hah? Tuh, saya ada bahasa Arab. Hah?
Ini namanya nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim nunnya selalu fathah. Sebelum ya itu kasrah. Jadi ina. Apa bedanya dengan jamak isim tatniyah? Apa bedanya? Halo? Apa bedanya? Kalau isim tatniyah itu aini. Aduh, Ya. Dek, bentar. Nah, kalau jamak mudzakkar salim ina. Contoh talibina sama talibaini. Gitu. Khairlah insyaallah. Baik. Ketika dia harokatnya fathah, maka wajahnya cuma 3 doang. Yaitu sukun mahad. Berarti wajahnya 246. Berarti boleh hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Lil muttaqin. Gitu. Sesuaikan dengan durasi bacaan. Itu udah selesai. Ya. Ketika dia harokatnya dhammah. Contoh huwal hayyul qayyum. Lihat di sini. Contoh mat arid lisukun kalau nggak nun sama mim. Ya nggak? Karena memang familiar banget mat arid lisukun itu akhirnya nun sama mim. Sampai contoh yang ada di sini juga begitu gitu. Tapi ingat ya, bentuk yang lain jangan lupa tadi yang di atas. Supaya kaya ya, gitu. Nggak miskin hanya taunya nun dan mim doang. Yang sukun aridnya. Di sini ketika dhamma ya Ibrahim, contohnya kita wakaf lah. Walaupun ini wakafnya misalkan ikhtibari, nggak kafi. Karena kita nggak boleh wakaf kecuali ya standarnya kafi ya. Hasan itu juga mentoknya kecuali ya gitu. Ya Hasan, walaupun Hasan ini bisa nyerempet ke qabih. Maka tentu yang lebih aman adalah kalau nggak tam, ya, lazim atau kafi yang lebih banyak dalam wakaf. Kebolehan wakaf. Maka ketika dia berharokat dhammah, huruf akhirnya ketika kita ingin sukun arid itu, ya baik itu dhammahnya i'rab atau mabni, ya maka dia ada 7 bacaan, 7 kali berarti 7 macam. Kalau dengan sukun mahad berarti 3 seperti di atas. Kan kita boleh baca 3-3-nya kan? Gitu. Kalau dengan ismam berapa? Sama 3 juga. Ya karena ismam di sini ya tinggal kita panjangin 2 ismam, 4 ismam, 6 ismam. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Gitu. Ismam itu artinya apa? Isyarat dhammah tanpa ada suara. Jadi cuman bibir aja di dhammahkan. Dan raum hanya 2 harokat. Loh, kok 2 aja? Kenapa? Karena raum. Jadi kalau kita raum gini, huwal hayyul qayyum, qayyum, ya Ibrahimu. Jadi kalau kita waqaf pakai raum pada mat arid li sukun, walaupun bacaannya itu tadwir atau tahqiq, bukan cepat ya. Kalau hadar nggak usah ditanya. Tahqiq atau tadwir. Maka kalau kita mau baca raum, dalam riwayat Hafs itu boleh, maka wajahnya cuma dengan 2 harokat. Ingat. Alasannya kenapa? Kaidah wasol. Karena raum itu hukumnya seperti saat kita wasol. Itu kaidah. Ingetin, itu kaidah. Ar-raumu kal wasli. Apa kaidahnya? Ikutin saya bareng-bareng tadi. Ar-raumu kal wasli. Jadi bacaan raum itu sebagaimana bacaan wasol. Saya mau tanya, mat arid li sukun kalau di wasol berapa harokat? Di wasol cuma 2. 2 harokat. Maka dia nggak punya opsi 3. Kenapa 2 harokat? Karena jadinya matobi'i. Paham nggak? Jadinya matobi'i. Udah, itulah kenapa raum di sini cuma 2 harokat. Yang harokat kasroh ada 4 doang. 2, 4, 6 ketika sukun dan 2 doang ketika raum. Kenapa nggak ada ismam? Karena ismam tidak terjadi kecuali harokatnya dhamma. Kenapa ada raum? Berarti raum dengan 2 kondisi. Kapan raum terjadi? Ketika harokatnya dhammah dan
Kasroh. kasroh. Raum tidak ada pada harokat fathah. Jelas sampai sini? Dalilnya ada di bawah. Pakai dalil lagi. Jelas jamaah? Itu dia. Ya, mad badal arid disukun, baca sendiri. Ya, besok langsung kita masuk ke madlin juga mudah insya Allah. Ini sebenarnya pendalilan ini saya maksimalkan pada buku Makharijul Huruf yang cetakan ke-7 sekarang dan seterusnya. Itu sudah final insya Allah. Yang punya buku cetakan ke-7 siapa? Makharijul Huruf was Sifat. Maka kabar gembira insya Allah. Tahu nggak, yang jeli, yang teliti itu adalah masalah pendalilan. Coba saya buka ya, nih saya kasih tahu. Ini kan buku Makharijul Huruf ya. Yang merhatiin tapi saya kira banyak yang tidak merhatiin. Di mana coba pendalilan itu ada? Di akhir buku ini. Di mana? Di akhir buku ini. Coba lihat jamaah. Sifatul huruf di sini saya kasih dalil semua. Terus ini yang begini nih huruf hijaiyah dari segi kuat dan lemah saya kasih dalil lagi. Terus sifat huruf ditinjau dari segi kuat dan lemah saya kasih dalil lagi. Jadi ini insya Allah sudah cukuplah amunisi buat seorang pengajar. Kalau dia mau menghafal dan jadi guru yang pro. Jelas sampai sini jamaah? Nah, itu dia. Oke? Karena buku ini pada dasarnya minimal buat amunisi si penyusun buku ini. Paham? Segitu. Makanya saya kasih tips di sini. Ya, insya Allah. Fahfadz fakullu hafidhin imamu. Hafallah, maka setiap yang hafal itu adalah seorang imam. Imam di sini bukan imam sholat, hanya imam sholat. Tapi intinya adalah dia adalah seorang yang ahli. Bukan hanya sekedar orang yang berilmu, tapi tingkatan setelah ilmu itu apa istilahnya dalam usul? Tingkatan setelah ilmu itu apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Amal. Namanya malakah. Apa? Malakah. Ada yang tahu? Pernah dengar istilah ini? Baru dengar Ustadz. Catat. Ini faidah. Jadi ilmu itu, seorang yang berilmu itu, ilmu itu definisi apa? Idrakus syai. Apa? Idraku syai atau husulis syai. Mendapatkan sesuatu. Mengambil sesuatu. Itu namanya ilmu. Jadi kalau kita berilmu artinya kita ibaratnya menghasilkan sesuatu. Cuman mengetahui, cuman pada tahap apa? Tahu, mengilmui. Paham nggak? Tapi orang yang berilmu itu biasanya banyak lupanya nggak? Hah? Kita nih tahu informasinya. Tapi kita habis itu banyak yang lupa nggak? Iya. Potensi banget kan? Bisa kan? Bisa lupa kan? Pak, sering kan? Begitu kan? Maka itu hanya tingkat seorang itu berilmu memang. Karena ilmu itu adalah, seorang yang berilmu itu adalah ya idraku syai' ala syai'. Jadi husulu syai'. Jadi dia cuma mendapatkan sesuatu gitu. Cuman ibaratnya sesuatu yang lewat dan dia tahu gitu. Tetapi dia bisa potensi misalkan lupa-lupa, ingat. Nah, namanya tingkatan ilmu. Tapi kita harus sampai ke tingkatan di atas berilmu. Apa tadi namanya? Malakah. Malakah ini artinya adalah dia mengetahui sesuatu, mengilmui sesuatu, dan dia kuat tertancap dalam pikirannya. Artinya apa? Ahli. Paham sampai sini? Jelas nggak? Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah seorang yang memiliki ilmu dan kuat dalam ilmu tersebut. Sehingga menjadi dalam tingkatan apa? Malakah tadi. Ahli. Jadi kalau misalkan kita seorang pengajar tajwid, pengajar Quran, ya ibaratnya kita apa namanya ya ahli di bidang tersebut. Dan keahlian ini, malakah ini tentu harus ditempuh, harus terus
dikejar. Paham sampai sini? Sampai benar-benar insya Allah Allah mudahkan kita sebagai seorang yang alim. Dan semakin alim, mudah-mudahan semakin menjadikan kita ya taat, tunduk, khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian itu. Barakallahu fikum. Ya, sampai sini jamaah. Itu yang bisa Anda sampaikan untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Adapun pendalilan sengaja itu kenapa enggak saya terjemahkan. Jadi sebenarnya minimal banget ya buku yang saya susun itu adalah istidlal materi. Pendalilan dari materi, penguat dari materi-materi yang tersusun dalam buku ini. Kenapa nggak diterjemahin Ustadz? Misalkan ada yang komplain atau ada yang ngasih masukan. Betul. Tetapi saya mohon maaf tidak saya terjemahkan. Adapun matan-matan ini misalkan ada kendala bagi orang yang ingin memahami tetapi dia nggak tahu artinya. Ya tentu karena basic bahasa Arab itu perlu ya, mufrodat, basic bahasa Arab tahu. Ya maka ya insya Allah cukup dengan ini kayak matan-matan yang ada di buku saya kayak Hoqoniyah, Sakhawiyah, Jazari, Al-Mufid fit Tajwid, Tuhfatul Atfal, ya Salsabil Asyafi, As-Samanudiyah, ya kan apalagi bahkan Thayyibatun Nashr dikit-dikit, Syatibiyah dikit-dikit. Insya Allah itu cukup dengan karya-karya para ustadz yang sudah menerjemahkan matan-matan tersebut. Banyak kan ya? Udah insya Allah. Walaupun sebenarnya kalau matan tajwid satu bait aja itu kalau mau disyarah sebenarnya bisa panjang. Ya, tapi insya Allah ya kalau memang ingin tahu bagaimana terjemahannya secara ya tarjamah tafsiriyah namanya, cuman ibaratnya menjelaskan dari bait tersebut maksudnya apa, insya Allah itu sudah banyak diterjemahkan oleh para ustadz insya Allah. Paham sampai sini jemaah? Itu insya Allah. Jadi saling melengkapi. Adapun saya ya mungkin sangat sedikit bisa 1, 2, 3 matan yang saya terjemahkan. Sisanya tidak karena minimal itu buat istidlal. Sebagaimana yang ada di buku Makharijul Huruf juga sama. Ini saya lengkapi di akhir-akhir. Ini istidlal di atas. Jadi matan ini itu sudah merangkum dari apa yang sudah dijelaskan tulisan bebas yang ada di buku ini sebelumnya gitu. Dan matan-matan ini insya Allah familiar, bisa dihafal. Ya bahkan saya pengen ini kayak matan Makharijul Huruf ya. Sifatul Huruf maaf. Ini insya Allah bagus buat kelembagaan. Jadi misalkan yang punya lembaga anak-anak, lembaga tersebut ingin punya standar anak-anaknya itu punya yel-yel, punya nyanyian lah bahasanya. Kan biasanya kan PAUD atau TK atau SD, itu kan ibaratnya lembaga tahfidz atau yang lainnya itu kan biasanya punya nyanyian ya, nyanyian tanda kutip ya, bukan nyanyian jahiliyah tapi nyanyian-nyanyian yang sifatnya itu ilmu. Maka bisa dibiasakan dengan matan-matan yang sifatnya ini. Kayak terkait makharijul huruf. Cukup yang itu aja karena buat anak-anak minimal basicnya itu mereka tahu. Dan juga masalah sifat. Insya Allah ini bagus banget. Ya, tapi tentu anak-anak itu sifatnya harus continue. Mereka insya Allah bisa hafal selama itu dibiasakan. Nah, insya Allah di sini para ustadz yang terjun dalam pengajaran anak-anak, saya tidak ingin mengajarkan ikan paus berenang, insya Allah semuanya sudah lebih paham dari apa yang saya maksud. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada saya tutup. Barakallahu fikum. Hah? Izin bertanya Pak Ustadz, Ya, silahkan. ini untuk tabel sifat huruf itu sifat yang idlaq atau ismat itu nggak dicantumkan ya? Oh, ya, sebenarnya itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Tapi tentu banyak para ulama, baik pensyarah atau bahkan ulama-ulama yang memang
apa namanya menyinggung dalam masalah idlak dan ismat itu tidak punya pengaruh besar dalam masalah sifatul huruf. Jadi kayak misalkan jahr, hams, ya kan syiddah, rokhawah, tawasud, invita, apa namanya isti'la, istifal dan invita itbak itu sudah mewakili, udah cukup tanpa idlak dan ismat. Jadi idlak dan ismat itu seakan-akan dia ya sudah diwakili dari sifat-sifat yang disebutkan tadi. Makanya masalah idlak dan ismat ini masalah mudah dan sulitnya pengucapan, dan ini biasanya terjadi dalam morfologi, ilmu perubahan bentuk kata, morfem dari kata ke kata yang lain. Makanya dalam ilmu sorof aja. Jelas? Tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi penyebutannya silahkan masih. Tapi kalau mau disinggung bahasannya secara mendetail dan mungkin dikorelasikan atau dihubungkan dengan pelajaran sifatul huruf, itu sebenarnya tidak punya pengaruh besar. Atau mungkin kalau kita mau menafikan, tidak punya pengaruh apa-apa. Paham sampai sini? Karena sudah diwakili pada sifat-sifat yang lain. Jelas sampai sini? Baik, Ustaz. Syukran. Nah, wa iyyakum. Jelas ya? Khairlah insyaallah. Cukup sampai sini. Ya, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Hayakumullah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan.